wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Uju Dewa Ketawa. Saat ini saya berada di Wiracarita, Kecamatan Carita, yang akan mengikuti pelaksanaan KSN tingkat kabupaten yang diikuti peserta 35 kecamatan, yaitu bidang studi IPA dan matematika. Pelaksanaan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Haji Taufik Hidayat. Hadir dalam kegiatan ini para pengawas se-Kabupaten Pandeglang, juga para kepala sekolah dan dewan pembimbing, guru pembimbing dari masing-masing kecamatan. Pelaksanaan ini berlangsung di Wira pada hari Kamis tanggal 17 Maret. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dimohon untuk memakai Lihat yang para kami peserta hormati, dari 30 kecamatan. Kita ikuti dan di sini Sains Nasional tingkat Kabupaten Pandeglang di Wiracarita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terlihat guru setelah kita pembina mengetahui bersama pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, di mana di sana tertera bahwa pemerintah melakukan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan. Pandeglang telah berusaha untuk meningkatkan mutu dengan mengembangkan kompetensi sains tingkat nasional, tingkat sekolah, kemudian juga tingkat kecamatan secara berkelanjutan untuk memotivasi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dan pembinaan yang lebih baik sehingga prestasi siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang pada khususnya dapat daya nalar, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, sehingga pada saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian kokoh, kompetitif dan mandiri. Kompetisi sains nasional sekolah dasar Setelah ini, mari kita dengarkan kesimpulan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Haji Taufik Hidayat. Lomba sains tingkat Kabupaten Pandeglang, di mana diwakili oleh beberapa seluruh peserta dari kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Di mana lomba ini adalah sebenarnya mengukur apa yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, kemudian kita lakukan cross check istilahnya. Nah, penilaian seperti apa sains dilaksanakan di sekolah masing-masing dan di kecamatan masing-masing, sehingga nanti akan kelihatan tolak ukur apa yang harus kita mantapkan, bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah, bagaimana juga mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian juga bagaimana sebetulnya orang tua melakukan proses pembelajaran di rumahnya masing-masing. Karena kalau kita berbicara tentang undang-undang sistem pendidikan nasional, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ada 3. Nah, terkadang kita salah, sepertinya ini tanggung jawab guru, bukan. Yang pertama tanggung jawab orang tuanya.
yang kedua guru, yang ketiga masyarakat. Ketika guru sudah membina ini anak-anak kita baik di sekolahnya, ketika oleh bapak dan ibunya diterimanya sasalaman bae dikepeskeun sama orang tua, bagaimana mungkin anak jadi pada saat di rumah berpikir, iya teh anu bener ngajaran ka kami akhlak, guru saya kah atau orang tua? Maka antara orang tua dan masyarakat juga termasuk guru harus dalam satu kesamaan bagaimana mendidik anak-anak kita berakhlakul karimah. Terus yang ketika ini yang mendapatkan juga perwakilan dari Kabupaten Pandeglang ke tingkat provinsi yang bertanggung jawab siapa kamu? Ya, nanti Untuk kita pembinaan. ini adalah di samping kita melakukan evaluasi yang kaitannya dengan pembelajaran di sekolah, ini juga ada tuntutan. Kita harus mengirimkan ada lomba sains tingkat provinsi. Nah, berarti kita harus memilih kejuaraan di tingkat kabupaten. Nah, kemudian ini nanti urusannya urusan kabupaten untuk memberangkatkan ke tingkat. Satu lagi Pak Ji, tentang istilahnya pembelajaran di sekolah yang BDR atau yang tidak gitu. Nah untuk Kabupaten Pandeglang ini apakah istilahnya semua di BDR atau hanya beberapa sekolah gitu yang sudah divaksin gitu? Nah, yang pertama kita tetap mematuhi apa yang diperintahkan oleh pusat kaitannya dengan proses pembelajaran. Pada posisi sekarang proses pembelajaran itu kan tidak diperbolehkan belajar utuh dalam satu kelas, karena memang walaupun memang sudah divaksin masih tetap paling tidak kita juga memanfaatkan dan menggunakan 50%. Contoh kalau di kelas itu muridnya adalah 20, berarti 10 kelompok 1 dan 10 kelompok 2. Nah, sehingga tetap walaupun memang berarti kalau demikian dalam satu minggu hanya 3 hari dong, kelompok 1 3 hari, kelompok 2 3 hari. Tapi posisi anak karena memang di samping dia belajar di sekolah hanya 3 hari, tapi tetap belajarnya melalui Zoom meeting terus dilakukan oleh bapak dan ibu guru. Nah, terkait vaksinasi yang harus 100% itu artinya pihak sekolahkah atau pihak kecamatankah ya untuk mencapai 100%? Kalau kaitan dengan vaksin ini sebetulnya kan kita tanggung jawab semua. Iya. Kami dari Dinas Pendidikan menyandingkan, mempersiapkan bagaimana anak siap divaksin. Nah, kemudian Dinas Kesehatan berarti harus memfasilitasi, meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini penting. Nah, kemudian yang ketiga terjadi fasilitas itu, disuntiklah anak-anak itu karena keterpaduan ada kesepakatan bersama, tanggung jawab bersama antara orang tua, kami Dinas Pendidikan dan juga Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini tetap bersatu bersama dengan kami memberikan motivasi kepada para orang tua. Ya.